Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis 16 Februari tahun 2023, saya, Diakon Abdiwa Agung Pranginangin, akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, Injil pada hari ini yang kita dengarkan berkisah tentang pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus bertanya tentang apa kata orang tentang dirinya. Jawaban Petrus ini mengindikasikan bahwa baginya tetaplah tersembunyi kebenaran tentang identitas dan peran yang dimiliki Yesus. Petrus memang menyatakan apa kata orang tentang Yesus. Orang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang nabi. Pertanyaan Yesus menjadi semakin personal kepada Petrus. Ia sebagai pemimpin para rasul tampil untuk mengungkapkan pengenalan mereka akan sang guru. Pertanyaan yang menjadi kunci bagi para murid sebelum mereka mengikuti Yesus pada perutusannya yang kemudian. Pengenalan mereka terhadap Yesus digunakan olehnya untuk menyatakan konsekuensi atas pengenalan dan penerimaan mereka terhadap Yesus. Meskipun pengenalan Petrus terhadap identitas Yesus sebagai Mesias belum penuh, Yesus menggunakan pengakuan ini untuk menjelaskan kepada para murid apa artinya menjadi Mesias dan konsekuensi dari pilihan mengikutinya. Yesus menanggapi pengakuan iman tersebut. Yesus menerangkan identitas Mesias, yakni ia sendiri akan berkorban demi keselamatan manusia. Ia akan mati namun bangkit dengan mulia. Yesus menghendaki agar penjelasannya mencerahkan para rasul sehingga mereka memiliki pemahaman yang benar. Kita semua mempunyai pengenalan akan Allah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan iman kita masing-masing. Kita juga sering berbicara tentang Kristus, namun kita jarang terlebih dahulu mendengarkannya. Dengan situasi demikian, bagaimana kita mampu mewartakan Kristus dan memenuhi tugas kita sebagai pengikut Kristus? Sebagai pengikut Kristus, kita harus mendengarkan Allah dan melakukan sebagaimana dilakukan Yesus dan diharapkan oleh Yesus kepada para muridnya. Siapa saja yang mengikut Yesus harus berusaha sekuat tenaga mengikuti Yesus, mempercayakan diri secara total kepada Allah. Menjadi pengikut Yesus juga berarti dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah dalam kasih kepada sesama. Kekasih ajaran kasih yang diberikan oleh Yesus ialah dinyatakan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Kasih kepada sesama bukan hanya hubungan manis dan baik.
Sebagai manusia, kita senantiasa menyadari keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Lewat pengalaman pribadi, kita mengetahui bahwa hidup kita merupakan suatu misteri yang tak mungkin dipahami dengan sepenuhnya. Kita mengetahui pula bahwa kehidupan kita tidak pernah penuh dan sempurna. Dalam kasih, kita mau menerima dan mengakui semua itu juga dalam sesama kita. Kasih juga berarti hormat kepada pribadi manusia, sehingga dalam kehidupan kita, hendaknya kita sungguh mewartakan kabar sukacita dan kasih Allah. Amin.